Pesawat yang seharusnya membawa orang-orang menyelamatkan diri malah sekarang dalam bahaya besar. Gelombang dahsyat akibat letusan gunung yang berada di pulau sebelah membuat semua orang sangat ketakutan dan tak tahu lagi harus menyelamatkan diri kemana. Ribuan orang yang seharusnya menikmati liburan mereka di pulau yang indah, kini malah dalam bencana yang mengancam nyawa mereka. Pulau ini bernama La Palma dan sering sekali terjadi letusan gunung berapi yang masih aktif. Namun letusan terakhir sudah terjadi sekitar puluhan tahun lalu. Pulau ini sebenarnya terkenal dengan gas beracun yang sangat panas dan tempat ini tetap menjadi tujuan wisata favorit para turis. Keluarga kecil ini setiap tahun ke La Palma dan sampai mereka mendapat upgrade kamar yang sangat luas dan view terbaik. Di La Palma juga ada satu institut yang berfokus untuk memantau perubahan alam di sekitar pegunungan yang aktif. Para peneliti menemukan hal aneh di dalam gua yang terletak di bawah gunung berapi yang aktif. Hewan-hewan di gua banyak yang mati dan alat pendeteksi gempa yang mereka letakkan di bawah gua ini hancur. Lalu saat mereka melihat ke atas ternyata ada retakan besar di atas gua ini. Para peneliti yang baru saja dari gua tadi pun langsung berdiskusi dengan pemimpin mereka di Institut Geologi. Bisa saja gunung meletus dan longsor besar akan terjadi. Tapi Alvaro malah meremehkan pertanda alam ini. Para peneliti geologi di La Palma juga menemukan bahwa retakan gunung berapi di La Palma ternyata semakin lama semakin membesar sejak tahun 1949. Mereka pun memutuskan untuk melihat langsung retakan yang terjadi di pegunungan ini dan ternyata sungguh mengagetkan. Tanah pegunungan sudah terbelah menjadi dua. Mary dan rekannya langsung memasang alat ukur untuk memantau terus pergerakan tanah di retakan ini. Namun di kantor penelitian beberapa anggota menemukan hal yang cukup buruk. Gas panas dari bawah gunung sudah semakin menumpuk dan akan meluap keluar. Mary pun mendapat telepon dari atasannya untuk segera pergi dari pegunungan karena gas panas beracun dari gunung itu akan meluap. Tapi ternyata peringatan itu terlambat. Mary dan rekannya sudah terjebak di uap panas beracun. Mary yang baru saja lolos dalam penelitian berbahaya di gunung tadi pun meminta atasannya untuk mengeluarkan peringatan agar semua orang di pulau ini segera dievakuasi. Namun Alvaro masih tidak yakin kalau ini adalah pertanda gunung akan meletus. Bahkan pemerintah pun juga menolak untuk membuat peringatan darurat karena jika bencana itu tidak terjadi, mereka akan mendapat masalah karena dianggap membuat kekacauan. Keluarga Frederick setiap tahun menghabiskan Natalnya di Pulau La Palma. Namun kali ini liburan mereka sepertinya tidak berjalan begitu baik karena Frederick dan istrinya terus saja bertengkar memperdebatkan sesuatu yang tidak penting. Sampai-sampai anak perempuan mereka memutuskan untuk pulang saja meninggalkan keluarga mereka di La Palma. Anak ini akan kabur meninggalkan Pulau La Palma tempat keluarganya berlibur. Tanpa sepengetahuan orang tuanya, Sarah akan naik pesawat yang akan membawanya ke Madrid. Orang tua Sarah masih tidak sadar kalau anak mereka kabur. Frederick dan istrinya sibuk bertengkar dan inilah yang menjadi penyebab Sarah tidak mau lagi berlibur bersama keluarganya. Sebelum berangkat, Sarah ternyata sempat menelpon pamannya bahwa ia akan pulang sendirian. Paman Sarah mencoba menelpon ibunya namun tidak ada jawaban. Kini Sarah sudah berada di dalam pesawat dan akan lepas landas dalam beberapa menit. Pihak Institut Geologi pun akan memberikan laporan kepada pihak bandara untuk membatalkan semua penerbangan karena benar sekali gunung berapi di pulau ini akhirnya mengeluarkan kabut panasnya. Tapi pesawat yang ditumpangi Sarah sudah terlanjur lepas landas. Pesawat ini terpaksa lepas landas walaupun asap tebal gunung berapi ada di depannya. Mesin pesawat tak mampu menahan benturan sampai akhirnya pesawat ini pun terjatuh tak lama setelah lepas landas. Wanita ini terlihat sangat terpukul karena ia baru mendapat kabar bahwa anaknya berada di dalam pesawat yang terjatuh itu. Cepat-cepat Frederick dan istrinya pergi ke rumah sakit terdekat karena memang diinformasikan bahwa ada penumpang yang selamat. Tentu saja mereka berharap salah satu penumpang yang selamat adalah anak mereka. Namun sudah berkeliling mereka mencari, tidak terlihat wujud Sarah anak mereka. Dengan perasaan campur aduk, Frederick dan istrinya pulang ke hotel mereka dan ternyata Sarah ada di dalam kamar. Sarah ternyata selamat karena tepat sebelum pesawat lepas landas, Sarah turun dari pesawat karena ia menyesali perbuatannya yang ingin kabur meninggalkan orang tuanya. Sementara itu di pusat penelitian geologi pulau ini, para petugas meminta pemerintah untuk segera menetapkan kondisi darurat. Namun ternyata pemerintah menolak karena pertanda letusan gunung mereka anggap belum jelas. Gunung berapi ini pun akhirnya meletus. Sebelumnya orang-orang tidak ada yang percaya dengan peringatan ini. Pemerintah sudah memprediksi bahwa La Palma akan terbelah menjadi dua akibat dari letusan gunung. Akhirnya salah satu pemimpin di sana langsung menghubungi keluarganya yang sedang berlibur di La Palma. Pria ini memberitahukan adiknya untuk segera pergi dari sana. Keluarga ini pun segera berkemas dan harus cepat sebelum pemerintah mengumumkan kondisi darurat. Jika semua orang sudah panik maka akan sulit keluar dari pulau ini. Karena tidak ada taksi yang mau mengangkut mereka,
mereka, Frederick malah berencana untuk membawa kabur satu mobil yang sedang terparkir. Frederick membiarkan istri dan anak-anaknya pergi terlebih dahulu karena ia masih harus berhadapan dengan pemilik mobil yang ia bawa kabur. Dengan beberapa sogokan, Frederick berhasil lolos, namun sayang ia harus tertinggal satu-satunya kapal terakhir yang bisa membawanya pergi dari pulau ini dan terpisah dengan keluarganya. Beruntung sekali orang di dalam kapal ini karena tak lama mereka keluar dari dermaga, gunung berapi meletus. Karena peringatan darurat sudah dinyalakan, kini semua orang pun panik dan berusaha mencari cara untuk keluar dari Pulau La Palma. Kini tidak ada lagi cara lain untuk Frederick keluar dari pulau ini. Letusan semakin lama semakin membesar dan ternyata kakak beradik ini bertemu dengan Frederick. Mereka ternyata berasal dari negara yang sama dengan Frederick. Beruntung bagi mereka, ternyata pemuda ini mempunyai sebuah kapal yang disembunyikan di tepi pulau ini. Saat mereka akan naik kapal, ternyata datang puluhan orang lainnya yang juga ingin pergi. Tentu saja karena kapal ini kecil maka tidak akan muat, sehingga Frederick terpaksa harus meninggalkan mereka. Frederick harus menyusul istrinya yang sudah terlebih dahulu menyelamatkan diri menggunakan kapal feri ke pulau lain. Di pulau yang masih aman ini, mereka akan menggunakan pesawat untuk pergi ke Spanyol, salah satu negara terdekat yang aman yang bisa mereka tuju. Saat sedang mengantri untuk masuk ke pesawat, Sarah melihat temannya di kejauhan dan ia malah berpisah dengan ibunya. Padahal sedikit lagi mereka akan masuk ke dalam pesawat. Jennifer pun sudah masuk ke dalam pesawat duluan. Namun karena Sarah tak kunjung muncul, Jennifer malah turun dari pesawat dan akan mencari anaknya itu. Tanah di Pulau La Palma semakin lama semakin hancur dan letusan gunung yang dahsyat membuat tanah di Pulau La Palma terbelah menjadi dua, mengakibatkan longsor besar yang menimbulkan tsunami. Tsunami itu kini mengarah tepat ke pulau terdekatnya, di mana kini semua orang sedang berkumpul untuk menyelamatkan diri. Frederick dan Mary pun juga baru sampai di pulau ini dan tsunami yang berasal dari La Palma sudah mengarah ke mereka. Sarah pun akhirnya sampai ke pesawat dan ia tak tahu kalau ibunya sudah di luar mencari dirinya. Saat pesawat akan lepas landas, barulah Jennifer tahu kalau kini ia terpisah dengan anaknya yang sudah berada dalam pesawat yang akan segera pergi dari pulau ini. Tsunami begitu dahsyat sudah tepat di samping landasan dan pesawat ini tidak bisa melanjutkan lepas landas karena tanah sudah hancur. Alhasil tsunami pun menghantam pesawat yang terjebak itu. Beberapa orang lainnya di pulau ini masih berusaha mencari tempat yang aman dari hantaman tsunami, sampai semua orang mendapat pesan dari pemerintah yang sudah melakukan penelitian bahwa ada satu titik di pulau ini yang aman dari benturan tsunami. Titik koordinatnya pun sudah disebarkan kepada semua orang termasuk Frederick. Dengan kapalnya, Frederick dan temannya langsung menuju ke titik tersebut walaupun kini tsunami terus mengejar mereka. Jennifer pun juga sudah mendapat pesan itu dan langsung menuju ke sana menggunakan sebuah mobil petugas bandara yang sempat menyelamatkan mereka. Frederick dan Jennifer adalah satu keluarga yang terpisah karena bencana ini. Dan anak perempuan mereka adalah salah satu penumpang pesawat naas yang tersapu oleh tsunami ini. Semua orang dalam pesawat tidak bisa kemana-mana lagi sampai air sudah memenuhi pesawat itu. Untunglah Frederick bisa sampai di waktu yang tepat dan berbelok ke arah teluk yang aman dari sapuan ombak dahsyat itu. Ternyata sudah banyak orang yang mengamankan diri mereka di sini karena memang pemerintah sudah mengumumkan bahwa titik ini akan aman dari tsunami. Mary dan Frederick benar-benar tak menyangka mereka bisa lolos dari tsunami mengerikan yang mengejar mereka. Frederick pun cukup lega karena ternyata istri dan anak laki-lakinya juga berhasil sampai di tempat aman ini. Tapi keajaiban memang di pihak anak mereka. Sarah masih sadarkan diri dan masih bisa menolong salah satu temannya yang akan berangkat bersamanya tadi. Frederick dan istrinya sebenarnya sudah pasrah bahwa anak perempuan mereka akan menjadi korban dalam tragedi ini. Namun saat helikopter tim penyelamat datang, Sarah turun dari sana dengan selamat. Akhirnya mereka pun bisa berkumpul kembali dengan selamat.